Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dan apa yang kami baca. Tentu kita mengenal apa itu ilmu fikih, yang mana ilmu fikih itu banyak ambilan referensinya. Di antaranya bagi saya penganut Imam Syafi'i, dan mungkin Anda juga penganut Imam Syafi'i, mengenal dengan beliau, seorang yang luar biasa, yang mana kita tahu beliau itu sebagai ahli ilmu bahasa Arab, tapi tidak tahu kenapa beliau menjadi ahli fikih. Tentu kita tahu bahwa beliau mempelajari bahasa Arab sekitar 20 tahun, dan beliau lebih banyak mempelajari bahasa Arab dibandingkan mempelajari fikih. Tapi tidak tahu kenapa beliau terkenal sebagai seorang ulama fikih, bukan sebagai seorang ahli bahasa Arab. Tentu kita tahu Imam Syafi'i banyak mempunyai karya tulisan, yang mana ada yang mengatakan bahwa beliau tidak pernah memberikan judul atau nama kepada karya tulisan beliau. Lalu nama-nama yang tersebar di zaman sekarang itu ada yang mengatakan bahwasanya murid-murid beliau yang memberikan nama, seperti Ar-Risalah dan lain sebagainya. Tentu kita tahu bahwa Imam Syafi'i adalah pencetus pertama ilmu usul fikih. Lalu dilanjutkan dengan ulama lainnya. Lalu berkata Al-Hafiz Ibnu Abdibar dan Al-Hafiz Al-Baihaqi dengan sanad keduanya kepada Musa bin Abdurrahman bin Mahdi, bahwa dia berkata yang artinya orang yang pertama kali memunculkan pendapat Malik di Basrah adalah ayahku. Ia pernah berbekam, mengusap bekas bekam, lalu masuk masjid untuk sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Lalu orang-orang mengkritik hal tersebut dengan keras, tetapi ayahku tetap pada pendiriannya. Ketika dia mendengar berita tentang Imam Syafi'i di Baghdad, maka ia menulis surat kepada beliau untuk mengadukan keadaan tersebut. Dari sini Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah dan mengirimnya kepada ayahku. Ayahku pun sangat senang setelah menerima kitab tersebut. Silahkan buka kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i karya Imam Baihaqi jilid 1 halaman 231. Nah, dari sinilah muncul latar belakang Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, yang mana ada yang mengatakan penamaan Ar-Risalah itu dinamai oleh murid beliau, karena ada yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah menamai karya-karya beliau. Lalu dari kitab tersebut dapat dipahami
bahwa Abdurrahman bin Mahdi melihat bahwa bekam tidak membatalkan wudhu. Lalu Imam Baihaqi dengan sanad beliau meriwayatkan dari Abu Saur bahwa beliau berkata yang artinya Abdurrahman bin Mahdi pernah menulis surat kepada Syafi'i saat Syafi'i masih muda agar beliau menulis sebuah kitab yang berisi makna-makna Al-Quran, menghimpun berita-berita yang diterima di dalam Al-Quran, hujjah ijma, penjelasan tentang nasikh dan mansukh dari Al-Quran dan Sunnah. Menanggapi permintaan tersebut, Imam Syafi'i pun menulis kitab Ar-Risalah untuk Abdurrahman bin Mahdi. Setelah itu Abdurrahman bin Mahdi berkata, setiap kali aku mengerjakan sholat, maka aku selalu mendoakan Imam Syafi'i. Silahkan buka kitab Manaqib al-Imam Syafi'i karya Imam Baihaqi jilid 1 halaman 230. Jadi dari sini kita ketahui bahwa isi dari kitab Ar-Risalah diantaranya adalah 1. Makna-makna ayat Al-Quran. 2. Terdapat berita-berita yang bisa diterima di dalam Al-Quran. 3. Berisi hujjah ijma'. 4. Berisi penjelasan tentang nasikh dan mansukh. 5. Dan lain sebagainya. Lalu silakan buka kitab Imam Syafi'i karya Abu Zahrah halaman 27, atau buka kitab Ar-Risalah yang ditahqiq oleh Ahmad Syakir halaman 11, menceritakan bahwa sebagian para ahli kontemporer mengunggulkan pendapat bahwa kitab Risalah dikarang oleh Imam Syafi'i di kota Mekah pada tahun 195 Hijriah sesuai dengan permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Argumentasinya adalah nama kitab tersebut menunjukkan bahwa pada mulanya berupa surat jawaban yang dikirimkan Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi yang saat itu berada di Irak. Seandainya Imam Syafi'i saat itu berada di Irak, tentulah beliau tidak menamai kitabnya dengan nama tersebut. Pendapat ini unggul dari sejumlah riwayat. Yang ada adalah Imam Syafi'i menulisnya di Baghdad, lalu beliau mengoreksinya dan menambahkan banyak masalah saat di Mesir. Nah, berarti terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Ar-Risalah ditulis di kota Mekah. Lalu ada yang mengatakan bahwasanya kitab Ar-Risalah ditulis di Baghdad, lalu direvisi di Mesir.
Lalu Imam Fakhrur Razi berkomentar mengenai hal ini. Perlu Anda tahu bahwa Imam Syafi'i, pengarang kitab Ar-Risalah, saat berada di Baghdad ketika beliau pergi ke Mesir. Ia menulis ulang kitab Ar-Risalah, tetapi masing-masing memuat banyak ilmu. Silahkan buka kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i halaman 175. Untuk menegaskan hal ini, dapat diketahui dari kutipan Ibnu Abdibar bahwa Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah di Baghdad selama kunjungan beliau yang kedua. Silakan buka kitab Al-Intiqa fi Fadaili Al-A'immah Al-Salasah halaman 123, karya Imam Abu Umar Yusuf bin Abdul Bar, ditahqiq oleh Abdul Fattah Abu Ghaddah. Nah, jadi ada perbedaan pendapat tentang tempat penulisan kitab Ar-Risalah. Pendapat pertama, menurut ulama kontemporer, kitab Ar-Risalah ditulis di Mekah. Menurut pendapat kedua, kitab Ar-Risalah ditulis di Baghdad, lalu direvisi di Mesir. Nah, jadi ada perbedaan pendapat. Anda mau ikut yang mana, terserah Anda. Mau ikut Makkah, silakan. Mau ikut Baghdad, silakan. Karena masing-masing punya dalil, punya sumber referensi. Nah, kesimpulannya adalah bahwasanya latar belakang ditulisnya karya Ar-Risalah adalah permintaan Abdurrahman bin Mahdi kepada Imam Syafi'i, lalu dijawab oleh Imam Syafi'i, yang mana jawaban tersebut diberikan nama Ar-Risalah. Kesimpulan yang kedua, terjadinya perbedaan pendapat tentang tempat ditulisnya kitab Ar-Risalah. Pendapat pertama mengatakan bahwa Ar-Risalah ditulis di Mekah. Sedangkan pendapat kedua, Ar-Risalah ditulis di Baghdad. Sedangkan kesimpulan ketiga, isi Ar-Risalah itu berupa 1. Makna-makna Al-Quran, 2. Berita-berita yang ada di dalam Al-Quran yang bisa diterima, 3. Hujjah ijma, 4. Penjelasan tentang nasikh dan mansukh, dan lain-lain. Kesimpulan terakhir adalah ternyata kitab Ar-Risalah pernah direvisi ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Nah, sampai sini semoga bisa menambah kecintaan kita kepada Imam Syafi'i. Semoga kita dikumpulkan di surga bersama Imam Syafi'i. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai.
Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.